Nah, ketika Rasulullah hijrah, setelah itu hijrah, Rasulullah SAW itu melihat, meninjau pasar-pasar itu. Ternyata pasar-pasar mayoritas dipegang Yahudi juga. Pasar yang dikunjungi Nabi itu dalam hadis itu disebutkan mengunjungi pasar Bani Qainuqa. Setelah Rasulullah mengunjungi pasar, nggak belanja, cuma mengunjungi aja. Keluar Rasulullah membeli tanah di depannya. Hadza sukukum, ini pasar kalian, kata Nabi SAW, maka berjualanlah di situ. Kira-kira begitu. Apa itu maksudnya? Rasulullah menyuruh sahabat kaum muslimin untuk berhenti ke pasar itu, pasar Yahudi. Belanjalah di sini. Ada yang nanya, Ustaz, kok masih ada di dalam hadis sahabat belanja di sana? Ketika barangnya belum disediakan oleh kaum muslimin, boleh masih, karena itu disebut dengan keadaan daruri, keadaan darurat. Tapi para sahabat itu kan diutus sama Nabi untuk belajar di situ. Yang diutus masuk ke pasar-pasar Yahudi itu hanya sedikit sahabat. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Suhaib bin Sinan. Sedikit. Dan mereka ini menjadi pelaku pasar besar di situ. Sedangkan yang kaum muslimin yang biasa-biasa saja, yang nggak punya modal sebesar itu dan kemampuan sebesar itu, ya pasarnya ini, kata Nabi. Ini aman buat kalian. Nah, itulah boikot di zaman Nabi SAW. Fatwa MUI nomor 83 yang keluar bulan Desember tahun 2023 kemarin kan menanggapi 3 hal tentang aspek ini. 1, hendaklah kaum muslimin menghindari membeli produk-produk barang-barang yang diproduksi perusahaan yang nyata-nyata memberikan sumbangan kepada Israel. Kalau belum ada substitusinya, belilah secukupnya. Kalau sudah ada barang penggantinya, haram beli. Fatwa MUI. Bagi yang kerja di sana, kan ada nanya, Ustaz, kami kerja di sana, gimana nih? Kalau MUI mengatakan kalau sudah punya alternatif sumber penghasilan, maka wajib keluar. Haram terus-terusan di situ kerjanya. Tapi bagi yang belum, silahkan, tapi disambil atau seiring dengan mencari rezeki yang lain, karena rezeki Allah itu luas. Jangan sampai seolah-olah kita kalau nggak kerja di perusahaan dia nggak makan. Wah, itu berarti mengecilkan Allah. Yang ketiga, menghimbau kepada seluruh pedagang-pedagang pebisnis muslim untuk melakukan konsolidasi, untuk menghasilkan barang-barang yang kita belum miliki. Nah, gitu. Itu fatwanya, itu ada 3. Panjang, itu ada 14 halaman atau pertimbangan-pertimbangannya. Jadi sudah keluar fatwanya. Jadi jangan lagi kita seolah-olah pilihan aja itu, kalau mau, kalau nggak mau nggak bisa. Jadi begitu, ya. Jadi harus mandiri intinya, dari contoh Nabi, dari fatwa MUI, dan perpanjangnya sejarah kaum muslimin harus ada usaha untuk membangun kemandirian. Kalau tidak, selamanya kita akan terikat. Kalau terikat, lemah. Seperti kaum Aus dan Khazraj, suku Aus dan Khazraj, lemah. Mereka bisa diadu, mereka perang saudara dan sebagainya. Baru berhenti ketika mereka masuk Islam, ketika mereka kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya, dan ketika mereka diajari oleh Rasulullah. Kan yang datang ini muhajirin, kan biasa dagang. Kalau Ansor itu biasa nanam, biasa petani, mereka itu sebagian besar. Diajari gini loh cara berdagang, gini loh kemandirian. Itulah bagusnya ketika muhajirin dan Ansor itu berpadu. Kita juga begitu kan, ada yang pedagang, ada yang profesional, ada pebisnis, ada yang macam-macam, ada yang guru, ilmuwan dan sebagainya. Itu harus berpadu kita. Gak boleh kita itu main sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri. Bahaya, melemahkan umat. Itu mungkin jawaban